undang-undangnya. Lembaga Kompolnas sama Pak. Saya 2 kali di situ, nggak bisa bikin apa-apa. Kalau KY tidak kan Bang? Kalau KY waktu buyatnya bagus, ini dipereteli sudah jadi. Iya. Kemudian Komisi Kejaksaan. Iya. Iya sama, iya betul. Jadi memang disunat sebelum lahir. Sebelum lahir, betul. Tapi kalau KY kan tidak. Iya. Undang-undang yang aslinya kan bagus sekali itu. Dan itu atas apa namanya, naskah akademik yang turut digarap oleh Mahkamah Agung. Tapi sekarang dilumpuhkan seperti itu. Padahal kita dulu membayangkan KY itu seperti di Polandia, di berbagai negara itu yang ngawasi hakim benar, mulai dari hakim agung, hakim konstitusi dan sebagainya diawasi semua. Gitu. Tapi sekarang lumpuh seperti tadi. Ada 115 ini hanya 12 yang diproses gitu. Apa buang-buang waktu kan itu? Gitu. Buang-buang biaya juga. Juga kegagalan itu penataan internal, ya. Fungsi alat kelengkapan Mahkamah Agung itu, sekretaris MA itu terlalu dominan sejak dulu. Seakan-akan dia atasan ketua Mahkamah Agung gitu, seakan-akan ya. Tidak, artinya tidak aslinya, tapi seakan-akan dia yang menentukan semuanya. Orang mau mindah hakim, lapor ke dia. Memang resminya pada akhirnya pimpinan sih, tetapi misalnya yang diceritakan oleh anggota pimpinan komisi yudisial yang dulu itu Imam Ansori Saleh itu, bagaimana dia pergi satu pesawat dengan Pak Gayus ke Surabaya. Saya ketemu Pak Gayus. Pak Gayus nggak ada yang ngatuhkan meskipun hakim agung, tapi suatu saat dia satu pesawat dengan sekretaris Mahkamah Agung di Surabaya, yang jemput ketua PT, ketua PN, ini semua lebih tinggi dari hakim agung. Ini apa-apaan lembaga negara seperti itu, saya bilang. Ini kesaksian yang sudah dikatakan oleh orang yang menyaksikan itu sendiri. Beda, waktu saya ketua MK dulu, saya panggil sekretaris. Pak Janit, kamu saya angkat menjadi sekretaris jenderal lagi, saya bilang, dengan 3 hal, saya bilang. 1, jangan urusi perkara. Anda bukan urusan di situ. Jangan sampai punya naskah perkara dan orang bertanya perkara kepada Anda, enggak boleh. Haram bagi Anda. Itu urusan panitera dan hakim. Yang kedua, jangan berusaha menservis saya. Karena banyak itu, sekjen-sekjen di berbagai departemen itu kan cari uang untuk servis menterinya macam-macam. Jangan, saya ini ketua, saya bisa cari uang sendiri kalau perlu. Nggak usah kok carikan. Yang ketiga, saya bilang, jangan dengar perintah istri saya atau istri hakim-hakim. Karena saya dengar di berbagai departemen itu yang banyak itu istrinya. Hakimnya nggak mau, istrinya yang disuap. Itu 3 perintah pertama saya kepada Sekjen MK ketika saya dilantik. Dan itu masih hidup semua. Saya panggil dia bersama Pak Mukti Fajar. Mukti Fajar itu wakil ketua. Ayo Pak Mukti, panggil nih, beri pesan begini. Siap Pak. Selamat. Gitu. Nah, itu. Oleh sebab itu, ya, bagaimana cara-cara mafia itu tadi? 1, yang saya katakan mencatut nama hakim. Ada juga yang sekarang itu masyarakat tuh memesan perkara, ngijon. Perkaranya belum ada, sudah dipesan. Misalnya ya Pak Gayus punya kasus. Belum disiden, ini sudah ada yang datang ke pengadilan. Nanti hakimnya ini ya. Gitu udah. Nanti polisinya yang nyide ini ya. Pasalnya ini ya. Itu bukan rahasia. Bukan rahasia itu. Ini model-model mafia seperti ini masih berjalan, Pak Karni. Sehingga orang sekarang kalau punya kasus besar tidak mencari pengacara yang hebat, profesional dalam arti betul-betul hebat. Cari yang punya lobby politik. Pengacara yang tidak ngerti apa-apa tapi punya hubungan politik dengan penguasa, dengan partai, dengan DPR. Cari pengacara yang setengah-setengah badut aja. Tapi dia bisa. Tidak profesional karena ilmunya. Yang profesional karena ilmu hukumnya itu banyak yang tidak laku. Kalau tidak bisa lakukan gitu. Ini penyakit ini. Ini jantung Pak yang kena Pak. Banyak hakim saya tahu sekian puluh ribu hakim itu bagus gitu. Tapi jantungnya yang hanya ada 5 atau 10 atau 20 atau 100 itu yang mematikan seluruh tubuh itu. Seperti kanker itu. Nah Pak Jarni, maka oleh sebab itu ya, saya setuju dengan Pak Gayus. Rombak total tata kelola Mahkamah Agung. Ada beberapa cara. Di beberapa negara Eropa misalnya, ya, itu ada lustrasi. Hakim agung tuh diberhentikan aja semua. Dikocok ulang.